Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat. Dan kali ini kalau kita lihat arah pesawat di map bermuda di antara Bruce A dan juga Simyak menuju ke arah Mars Electric. Dan kayaknya ini kayak satu tim punya satu tempat sendiri, nggak masalah untuk awal-awal, berarti nggak bakalan ada yang ketemu ya bertempur. Walaupun nanti tempatnya berdekatan sih di area pick, mungkin bakalan berpindah nantinya ya. Yes, di sana ada Onyx Olympus dengan First Rider beta ya kayaknya. Ada First Rider beta di sana cukup berdekatan dengan Onyx, sementara Onyx sendiri bakal ngambil daerah belakang ya, karena pick depannya sendiri udah cukup dikuasain oleh First Riders di sini. Bukan satu kabar baik buat tim Onyx karena memang lootingan di belakang itu cukup kurang. Yang di atas sudah kurang, apalagi yang di bawah gitu. Sangat minimum sekali ya untuk dapetin lootingan, tapi di area Sentosa tampaknya udah ada tim DG Sport dan juga Boom ya yang bakalan mempertaruhkan nyawanya mereka. Jangan sampai tumbang di awal-awal, dimana Heyu udah langsung saja terpantau oleh seorang Mora dan udah bakalan ada setup yang dilakukan oleh tim Boom. Karena dua tim ini adalah tim yang benar-benar dari lahir mainnya di Sentosa ya. Kampung halamannya ya, Sentosa. Yes. Oke, dan Abed udah menjadi orang yang paling depan, bakalan ada cover juga kali ini dari tim DG. Oke, sudah bakal maju. komit kayaknya Abed di sini, sementara Abed sendiri udah coba melakukan sniping tempat, udah coba masuk. Ini bahaya banget, harusnya udah ngeliat dari tim Boom ya, tapi dia nggak open fire sama sekali ya. Bener, kayak udah ngeliat posisinya gitu kan, tapi ternyata udah ada satu orang dari tim DG. Mora harus nonton. Harus di knockdown, langsung bakal di end di sini. Abed bakal coba untuk masuk menggunakan double barrelnya di sini. Nothing hampir knockdown satu orang lagi, bakal coba untuk revive terlebih dahulu, cuman nggak cukup kuat. Cover yang cukup baik di sini, udah berhasil knockdown lagi. Yoga Padang, tersisa dua orang dari tim Boom. Heyu masih cukup lengkap darahnya, sementara Peer Boy juga harus knockdown. Jafra tersisa sendiri di sini, covering fire yang cukup baik dari kejauhan. Sementara Reka udah bakal join to fight. Heyu bakal kesulitan di sini karena bakal ada satu tim lagi yang join to fight. Wow, ini bakalan jadi marah bahaya untuk Boom ataupun juga DG yang udah komit untuk melawan di awal ya. Tapi masih berhasil di revive aja dari seorang Abed. Kali ini tersisa dua, bakalan coba di komit dari Heyu. Sudah harus knockdown, tampaknya bakalan di finishing oleh seorang Jafra begitu saja. Tersisa satu orang dari tim Boom di sini, sementara Jafra sendiri dan Abed bakal coba dipukul mundur. Nothing udah coba untuk diam di balik pagar, nggak bisa berbuat banyak, hanya mengurung dirinya aja. Sementara Jafra berhasil di knockdown dari kejauhan oleh Rizal. Cukup baik pergerakan dari tim mereka e-sport di sini. Udah ngeliat ada yang mulai masuk lagi. Abed bakal kesulitan, tersisa satu orang dari Boom maupun dari DG. Bakal coba untuk menggunakan kaleng untuk kabur, ditembakin, hancur kalengnya. Bakal langsung ditembakin lagi kah? DG Abed udah cukup sekarang 30% HP left, langsung dikejar oleh Abed nampaknya. Dikejar oleh Reka, maksud gue Reka Kid MKS. Ya sudah mulai terkejar, sudah berbahaya sekali karena tersisa one last man standing. Juga dari Boom kali ini udah langsung keluar, ternyata dari Nuting udah langsung dipantau saja sama seorang Kid. Dikejar kali ini, diputerin, ketahuan, udah kelihatan di dalam satu gubuk, langsung aja ditembakin terlebih dahulu, tapi masih ada serangan balasan dari seorang Nuting. Yes. Justru di sini DG Abed yang benar-benar diuntungkan ya. Nothing bakal coba melakukan perlawanan, terkena down satu orang. Nothing cukup kuat, ada coveran dari jauh. Ada satu orang yang udah mulai mendekat di sini, yaitu Jaswan. Jaswan sendiri bakal langsung dirush oleh Nothing. Cukup sekarang bakal terkena down. Yes, dua orang berhasil di knockdown oleh seorang Nothing di sini, menahan pergerakan satu squad. Di end satu menggunakan granatnya, bakal langsung di end juga kayak yang ada di depan, tapi tidak kena granatnya. Ada Rizal yang bakal langsung masuk begitu aja, nggak cukup kuat. Di lain sisi ada Onyx Wiza yang berhasil mendapatkan satu knockdownnya dari tim Arcana. Mungkin kita bisa berbalik sedikit, ada tim Onyx yang berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Arcana bakal kesulitan karena memang lootingannya belum begitu banyak. Belum begitu banyak, apalagi turunnya di area Captain itu sendiri ya. Dan kali ini dari Arcana bakalan coba mencari tahu posisinya. Dari tadi sih Arcana memang match 1, match 2 sering banget terpick off di awal-awal ya. Sampai kayak menyisakan kayak sendirian, satu orang harus bertahan sendiri. Tapi kali ini bakalan langsung ada di free fire tampaknya dari seorang Dance, sudah harus tutup-tutupan. Oke, George bakalan mencari tahu, bakalan coba di finish begitu saja kah? Mungkin dari seorang Dance sedikit diputarin. Bisa di revive ya? Nggak bisa di revive, teman-temannya juga udah kabur menuju ke arah satu arah, yaitu arah Sentosa.
bakal sulit juga di sini tentunya untuk Arcana karena pertama mereka nggak punya resource, yang kedua harus kehilangan dua playernya. Ya, playernya ini terjadi lagi sama tim Arcana. Dan terjadi lagi. Oke, ada yang terbang tuh Abed. Nggak mau dikeker-keker Bet dikit. Oh. Oke, ternyata nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran, nggak kelihatan. Oke, udah mulai kelihatan sih harusnya. Oke Bet. Nah, dia nggak masih mau. berpikiran untuk respect dengan musuh. Takutnya masih ada musuh yang ada di depan, tapi di sini depannya ada orang. Bakal bertemu dengan Alvida. Abed dengan PD-nya bakal coba untuk maju. Alvida juga udah terlihat di sini oleh seorang Abed. Bakal di open fire kah? Ternyata tidak. Ternyata tidak, semuanya masih mengamankan diri. Oke, sudah kelihatan lewat ke arah zipline menuju ke arah Sentosa, tapi ternyata bakalan coba di engage begitu saja. Alvida di sini bakalan jadi tembakan terlalu free dan berhasil diamankan begitu saja oleh Abed. Yes, sudah hampir terdengar suaranya dari kejauhan. Abed harus berhati-hati. 2 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh DG. DG berhasil dipukul mundur oleh tim Reka yang bermain di Sentosa juga tadi. Yes, di area Sentosa, tapi ini berbahaya sih karena dia harus ketemu Onyx juga yang lengkap dengan 4 orangnya. Yes. 4 personilnya. Dia Sementara itu Abed benar-benar sabar ya. sabar. Nungguin pergerakan dari musuh-musuhnya. Iya, dia kayak tadi masih menimbang-nimbang ini 2 orang dari Arcana ke arah Sentosa, apakah karena memang habis ngeluting atau Yes. ternyata memang harus dipukul mundur gitu loh sama tim Onyx, dan belum ketahuan. Tapi di sisi lain Hertz sudah bakalan berdekatan sekali dengan tim nomor 9. Yes, ada Bang Iki, Rus, Ibra dan juga kawan-kawan. Sementara Bigetron Bigetron Beat ya. Yes, Bigetron Beat. Bigetron Beat, Anca, Regar, Ikam dan juga Gary bakal coba untuk melakukan rotasi lagi. Ya, dan ternyata mereka nggak memilih untuk engage tim Hertz ya yang udah berdiam diri. Atau mungkin tim Hearts-nya nggak ketahuan kalau ada di atas. Mereka nggak mencoba, padahal mereka udah sedekat itu loh. Bisa jadi karena emang lootingan di lantai 1 udah nggak ada, jadi ya udahlah langsung lewat gitu. I see. Jadi nggak perlu membuang waktu mereka ya. Ya, Dan di arah Riverside kali ini First Rider dia bakalan melihat terlebih dahulu. Ternyata di arah luar udah ada suara tembakan, bakalan coba di-edit begitu saja di arah balkon. Sudah harus menumbangkan 1 orang tampaknya. Apa yang akan dilakukan? udah berhasil dieliminasi begitu aja Said dan juga Ale. 2 orangnya udah tangkap, 2 orangnya lagi lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kayak mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Yes. Dan kalau kita lihat pergerakannya, ini kayak mungkin mereka bakalan cari beberapa, entah resource-nya, harusnya sih resource-nya udah lumayan sih kalau untuk awal-awal ya. Karena kan tadi mereka nggak ketemu musuh di awal, nggak seperti kayak yang Sentosa atau juga di arah Capton itu sendiri. Dan kali ini dari tim Bigetron ternyata yang tadi udah berpindah ya lokasinya dari sekitaran Huts, udah ngamanin 1 lokasi dimana dia harusnya bisa memantau 2 tim sekaligus. Cuman harusnya memang belum terpantau sama mereka. Kalau kita lihat sendiri sih ini posisinya mereka sih karena komponen sedikit ya, jadi kayak kebaginya kayak garasi 1 orang, lainnya bakalan ada di open field mungkin di luaran rumahnya gitu. Ya, dan kalau kita perhatiin juga tempo dari grup CD ini nggak secepat di tempo grup AB ya. Iya. Dimana AB sendiri di zona pertama udah menyisakan tinggal 8 tim, 9 tim, dan udah banyak yang terpick off, sisa 1 orang. Ini benar-benar masih lengkap 4 orang yang kita tahu tim tadi sisa Abed dan juga ada siapa satu ya? Arcana. Yes. Jadi hanya sedikit-sedikit aja sih yang tersisa gitu kan. Kalau ini ya, entah mereka mungkin sama-sama respect ya sama musuhnya, dan kayak dari tim DG sayangnya dia udah 2 kali tusun juga sampai akhirnya menyisakan Abed. Mereka kayak Abed harus milih cari jalan yang memang dikhususkan untuk orang yang tersisa sendirian sebagai last man standingnya. Dia bakalan cari jalan yang nggak mungkin dilewatin orang lain, tapi jadi ngebuat kayak resource dia jadi makin terbatas. Ya, sementara kita beralih sedikit ke Aura, di mana Aura sendiri mengamankan zona di daerah bendungan ya. Udah ada Deadly dan kawan-kawan. Aura di area bendungan itu sendiri kan benar-benar tengahnya dari circle ya. Yes. Masih cukup aman. Kalau NFT berada di arah high groundnya di antara Katulistiwa dan juga Bima Sakti. Ini sih masih cukup jauh sih untuk ke semua tim ketemu ya. Dan bahkan dari seorang Abed puternya jauh banget. Udah bakalan ke arah Mil, di mana ada Onyx. RRQ lihat deh, cukup jauh dari mana-mana, tapi setidaknya jalannya masuk ke zona cukup aman ya. Aman. Dan fun fact tentang Aura adalah ketika Deadly dan juga Amek masih ada di Capital, Abigail sendiri waktu itu posisinya masih manajer. Dia udah sempat nanya harga, dan ternyata waktu itu dealnya dengan Onyx, akhirnya mereka berpindah ke Onyx, tapi ujung-ujungnya pulang ke rumah di Aura juga. Pulang ke rumah ya.
Iya, kayaknya memang sempet di Onyx kan? Iya, memang dari Capital dibeli ke Onyx, tapi sebelum masuk ke Onyx, Abigail juga udah sempet nanya untuk harganya. Dan kali ini benar-benar serius didatangkan langsung dari Onyx. Langsung ditransfer begitu saja ya dari tim Aura, udah dapet tim 2 orang. Yes, main. so this is it. Kita bakal ngelihat Onyx yang bakal bertemu dengan tim dari Bigetron dan juga woi, Anca berhasil menculik 1 orang Ergan di sana. Ergan sudah harus terpulangkan begitu saja, otomatis ini jadi informasi kalau ternyata Bigetron ada di depan mereka. Dan kali ini bakalan sedikit kebingungan, kelabakan, karena kalau misalnya dia nggak cukup hati-hati, karena di sisi lain juga ada First Rider, otomatis ini jadi berbahaya banget untuk tim Onyx yang harusnya ketahuan ya lokasinya dia ketika turun masuk ke area rumah. Tapi di sisi lain Aura bakalan bertemu dengan tim NFT di arah bendungan. Aura masih cukup kokoh kali ini dengan 4 pemainnya. Harus berhati-hati. Ternyata mereka lebih kayak milih dipisah-pisah ya orang-orangnya. Ya. Jadi kayak ada yang set up di arah bendungannya itu sendiri, di balik terus juga di balik apa itu kayak towernya yang terpisah gitu. Dan kali ini dari tim dari Sutetnya dan dari Star Egg yang tersisa 2 orang juga ngamanin area pinggiran-pinggiran aja ternyata. Bermain aman. Oke, ini. Oke, udah ada fight di sana. Berhasil ter-knockdown nampaknya Anca. Oh, Ikam maksud gua. Masih Jadi, berhasil di revive. Udah saling tahu bahwa di depan ada orang ya, yaitu ada tim dari Bigetron dan juga dari First Riders. Dan First Rider jadi enak banget mantau, apalagi Onyx itu posisinya di dalam rumah kecil dan kayak semuanya terlalu terbuka gitu. Dan yang paling enak sih First Rider karena dia tadi mungkin belum ketahuan karena Bigetron kan tadi udah numbangin 1 ya dari Anca, numbangin tim Onyx 1 orang. Jadi udah ketahuan dan Onyx pun juga udah sadar, aware kalau ada tim Bigetron, dan First Rider bisa jadi orang ketiga yang enak banget bisa nge-steal kill mungkin. Betul, dan di lain sisi juga kita ngeliat gimana Joker udah memiliki phase 4, udah ada sama emblem yang dikeluarkan. Rizal berhasil mendapatkan tim Arcana Griffin di sana, harus cukup puas di posisi ke-11. Iya, gimana tadi tersisa sendirian saja dan kali ini Oke, udah open fire menggunakan sniper jarak jauh yang tembus ke glue wall, terkena down 1 orang, menguras resource yang dimiliki oleh tim Onyx. Sementara RRQ juga, udah fight di sini. Pac-Man melawan 2 orang sekaligus, gak cukup kuat. Ternyata ada orang di sana, tapi Chanzu bakal masuk ke sini. Chanzu udah cukup sekarat, bakal coba langsung di revive aja kah atau tidak? Udah cukup sekarat, Chanzu bakal back off sedikit, ngumpet lagi, tapi harus terkena down. Sementara Legalot belum tahu ada di mana, bakal coba untuk masuk. Ada musuh di depan juga, Legalot bakal coba turun di pinggir kah? Di pinggir. Ini tadi posisinya ternyata dia masuk sendirian ya dari tim RRQ, seorang Chanzu, sampai akhirnya tadi ada Star Egg emang udah menempati tempat tersebut, dan ternyata NFT kali ini udah memantau pergerakan RRQ yang langsung saja masuk ke dalam kompon yang ada di sekitarannya mereka. 2 orang bakalan terjebak karena di sini NFT enak banget, visionnya sangat terbuka lebar. Ketika ada yang keluar dalam kompon kecil itu langsung enak banget untuk ditembakin, apalagi mereka masih berada di ujung circle. Ya, setuju banget. Dan dari NFT sendiri harusnya udah mendengar tadi ada peperangan antara Chanzu dan juga Pac-Man. Yes. Ya, dengan Star Egg, dan mereka harusnya udah ngeliat juga ada glue wall di kiri. Di sini harusnya mereka udah sadar bahwa ada tembakan balasan dari RRQ. Gua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Chill, turun di sana, udah di double glue wall ya. Bakal coba untuk back off dulu kah atau melakukan healing di sini? Oke, Okaner berhasil mendapatkan Chill, tapi harus dibalikin ya. Dibalikin, knock juga kali ini dari Legalot, bakalan coba revive terlebih dahulu aja, dan Chill pun juga kayaknya masih cukup aman sih untuk di revive. Cuma ini posisinya dari tim RRQ sendiri udah di tengah, makanya mereka kayak coba aja biar nggak ada yang menghalangi jalan mereka kalau nanti mereka naik masuk gitu. Oke. Dan Reka Rizal yang tersisa sendiri di sana berhasil memulangkan Abed ya. Reka masih lengkap. Mereka masih lengkap, Abed yang sendirian ya. Yes. Harus pulang begitu saja, dan tampaknya ternyata dari NFT lebih fokus ke arah Star Egg terlebih dahulu. Udah ada 1 orang yang ter-knockdown, bakalan gak bisa diselamatin karena zonanya udah mulai menutup. Sementara itu dari seorang Bapia bakalan diincar begitu saja dari seorang Chill, bakalan coba nge-free fire. Tapi hati-hati Bapia, kalau kamu jalan ke situ bakalan ketemu RRQ juga. Ya, harusnya Kanner juga udah mulai lihat di sini, bakal langsung diras oleh Chill, bakal ditembakin dari kiri dan kanan, dan NFT Chill berhasil mendapatkan poin eliminasinya, 2 poin eliminasi dan masuk ke top 8. Masih lengkap 4 orang, pergerakan yang cukup bagus di sini. Iya, tapi di sisi lain Hertz juga harus dipulangkan begitu saja di posisi ke-8. Di mana dari Bigetron masih kokoh menempati tempatnya yang sama, tapi di sisi lain ternyata First Rider yang punya circle-nya. Di
dia berada kayak semua orang jadi pengen punya komponen di First Rider ya. Yes. Oke, dan mereka kali ini masuk perlahan. 2 orang udah dalam circle, 2-nya lagi masih berada di luar. Bakalan bertemu dengan tim NFT yang udah terpecah terlebih dahulu untuk ngebuka visionnya dari arah sisi atas. Mereka udah bakalan terpantau oleh seorang Wings kali ini. Belum bisa didapatkan sama sekali. Di sini harusnya First Rider bisa nyayur ya, harusnya benar-benar dapetin banyak kill, mengingat ada compound dan di sekitarnya wilayah yang cukup terbuka. Cuman kalau misalkan ada 1 atau 2 orang yang berpotensi ngeras mereka menggunakan floater, itu juga bakal sulit buat mereka sih. Karena tadi kalau kita lihat cuma ada 1 orang yang menggunakan menggunakan Festival 4. Oke. Cuma 1 orang. Berarti bisa langsung kayak beberapa orang terknockown ya kalau kena floaternya itu sendiri ya. Betul, tapi seharusnya dari segi posisi sendiri dari First Rider atau First Rider sendiri harusnya bisa masuk at least ke top 3 karena udah ada di kompon yang cukup kuat ya. Dan dari sisi Onyx, Tayo langsung berhasil mendapatkan Regar, bakal di spam tembakan udah dihancurin, ditembakin balik oleh seorang Tayo di sini. Langsung aja Aca bakal coba untuk masuk, Jars berhasil mendapatkan knockdown-nya. Ikam tersisa sangat sekarat di sini, sementara Gary juga udah di hit menggunakan PSS entah dari mana, berhasil knockdown oleh Darkon, tapi Onyx Wiza yang berhasil mendapatkan kill-nya. ya, dimana memang mereka udah kehilangan beberapa resource blue wall ya. Mereka mencoba untuk masuk tapi kayak satu persatu berhasil di pick off. Nggak berbarengan. Tapi di sisi lain Aura bakalan bergelut kali ini dengan First Rider kah? Karena ternyata zonanya benar-benar memihak ke arah tim Aura. Tinggal berpindah sedikit mereka masih dapetin, apalagi itu di arah bawah ya, dan bisa tertutupi. Kali ini ada flashback juga yang tampaknya membutakan beberapa orang dari tim Aura. Berhati-hati sekali di area bawah patahan. Udah ada seorang Ahmed udah langsung terpantau oleh seorang Tayo di sini. Tayo tersisa 33 lagi HP-nya, sementara itu langsung dipulangkan begitu saja dari seorang 6 Ahmed. poin eliminasi untuk Onyx Olympus dengan 3 orang cukup baik gua rasa, tapi di sini Reka juga udah mulai mendekat. Bakal ada fight antara Reka dan juga Onyx seharusnya karena Onyx ada di lantai 1. Tayo udah berhasil knockdown. Jars bakal coba untuk melakukan cover tapi gak cukup kuat. Bakal langsung di begitu aja. Jars dari belakang ada Ikam yang langsung menerkam dari belakang. Gak sadar kalau ada musuh di sana, sementara FR juga udah mulai turun. Bakal join to fight di sini mendengar keributan. Onyx Olympus di posisi kelima, sementara Reka, Rizal dan kawan-kawan yang berhasil mendapatkan 13 poin eliminasinya bakal terus bermain agresif. FR udah mulai masuk ke dalam zona, udah bakal langsung dikontes begitu aja. Mampus sudah hampir terknockdown tapi ada Wukong di sana dengan cukup baik ya. Bagus banget, sementara Rizal bakal dipulangin ke lobby aja. First Rider, Mampus dan kawan-kawan bakal coba untuk fight di sini. Deadly tersisa 3 orang, cukup sulit di luar zona. Bakal coba untuk hajar-hajaran. Udah ada spam tembakan dari 2 arah yang berbeda. RRQ dan juga Aura bakal memfokuskan tembakan ke arah First Rider. Udah dihajarin begitu aja oleh seorang Phil. Berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya, langsung di end begitu aja. Oke, Darkol dan kawan-kawan bakal kesulitan ditembakkan dari 2 arah yang berbeda. 2 arah karena masih ada Legalot ya di sisi lain, dan kali ini kayak 1 orang dari tim First Rider lebih milih nembakin ke arah Legalot terlebih dahulu. Ini jadi malapetaka juga. Oke, karena posisinya udah ketahuan sangat dekat sekali, masih bersembunyi di balik bebatuan di mana zonanya udah mulai menutup, memaksa Legalot tampaknya harus berpindah karena Legalot juga langsung diserang dari 2 arah, dan RRQ Hades pulang di posisi ketiga. Oke. Dari seorang Souza tampaknya langsung dia tertumbakan, dan ternyata dari Aura berhasil mendapatkan Buya. Play by Aura, sabar banget ya. Dia kayak bener-bener gak berpindah, cuman diem di tengah-tengah